Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Aprilia dengan NIM 1120154. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas UTS Sejarah Peradilan Islam dengan tema Saatnya Yang Muda Berbicara Sejarah. Pada video kali ini saya akan memaparkan 5 materi mengenai peradilan. Yang pertama, peradilan pada masa Rasulullah, di mana pada peradilan ini penetapan hukum terjadi selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, di mana terjadi dua fase. Yang pertama fase Makkiyah dan Madaniyah. Pada fase Makkiyah terjadi selama 13 tahun, yaitu pada masa perasulan hingga Rasul hijrah. Yang kedua, umat Islam saat itu keadaannya masih terisolir, sedikit kuantitas dan kapasitas masih lemah, dan pada saat itu belum bisa membentuk komunitas umat untuk membentuk lembaga yang lebih kuat. Yang ketiga, Rasul lebih fokus berdakwah dalam menanamkan akidah dan tauhid, dan lebih ke meninggalkan penyembahan berhala. Yang keempat, pada saat itu belum membentuk perundang-undangan, tata pemerintahan, dan lain sebagainya. Yang kelima, surat Makkiyah tidak terdapat hukum aktual atau amaliyah, hanya membahas doktrin, teologi, dan akidah. Yang selanjutnya fase Madaniyah. Pada fase ini terjadi dari Rasul hijrah hingga Rasul wafat, di mana pada saat itu Islam sudah kuat, kuantitasnya sudah semakin banyak, dan mempunyai tata pemerintahan yang bagus. Yang kedua, sudah mulai disyariatkan hukum nikah, warisan, cerai, hutang piutang, pidana, dan lain sebagainya. Tidak cuma pada aspek tauhid pun, surat Madaniyah pada saat itu sudah banyak memuat ayat hukum. Selanjutnya peran Rasulullah di masa peradilan saat itu. Yang pertama itu legislatif atau sultah tasyri'iyah, di mana legislatif ini menjadi satu-satunya sumber segala hukum dan tata cara anjuran, bahkan segala perbuatan dan ucapan Rasulullah pada saat itu diposisikan sebagai sumber legislasi yang harus ditaati. Yang kedua, sebagai eksekutif atau sultah tanfiziyah, di mana eksekutif ini sebagai pelaksana dalam menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan berbagai aspek berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi maupun politik. Yang ketiga, yudikatif atau sultah qadhaiyah, di mana sebagai penegak keadilan dan pemelihara hak-hak masyarakat yang kadang mengalami perselisihan. Selanjutnya Piagam Madinah. Pada Piagam Madinah itu Piagam Madinah itu undang-undang tertulis yang isinya tentang mengatur hubungan sosial politik masyarakat di Madinah, dan disebutkan pada Piagam Madinah itu bahwasannya masing-masing orang mukmin bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi di sekitarnya meski dilakukan oleh anak sendiri. Dan yang terakhir, kewenangan atau kompetensi peradilan otoritas yurisdiksi hanya dimiliki oleh Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 65. Selanjutnya kitab pedoman pada masa peradilan di Rasulullah itu ada dua. Yang pertama Al-Quran dan Ijtihad Rasul. Selanjutnya proses peradilan pada masa Rasulullah itu ada 5, di mana peradilan pada masa Rasulullah itu bersifat sederhana dan bersifat fatwa dengan tanya jawab, menjunjung tinggi keadilan, terkesan tidak formal, namun hukum al-qadha terpenuhi. Kedua, keputusan Rasulullah mengandung kebenaran dan tidak tergesa-gesa saat beliau memutuskan hukum sebelum mendengar pembicaraan. Lalu melakukan peninjauan kembali dan pengawasan dilakukan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa ini pendelegasian tugas yudikatif itu Rasulullah mengutus sahabatnya menjadi penguasa daerah tertentu dan memberi wewenang sebagai hakim untuk mengadili sengketa, dan Rasulullah menugaskan sahabat untuk bertindak sebagai hakim untuk menyelesaikan masalah tertentu, perkara tertentu, dan Rasulullah menugaskan sahabat didampingi sahabat lain dalam suatu daerah. Alat bukti yang digunakan pada masa peradilan Rasulullah itu ada 6, yaitu bayinah, sumpah, saksi, firasat, bukti tertulis, dan qur'ah atau undian. Perangkat hukum yang digunakan itu ada 4, yaitu ikrar, bukti, sumpah, dan penolakan. Larangan hakim pada masa peradilan Rasulullah itu ada 3. Ini memutuskan suatu perkara dalam keadaan marah, suap, dan menerima hadiah. Yang terakhir, hakim yang diangkat Rasulullah pada saat itu ada 3, yaitu Mu'az bin Jabal, Ali bin Abi Thalib, dan Attab bin Asid. Selanjutnya
peradilan Islam pada masa Bani Umayyah, di mana dinasti ini itu terbentuk dikarenakan adanya bughod Muawiyah terhadap pemerintahan Ali dan dibaiat oleh pengikutnya sebagai khalifah pada tahun 660 Masehi di Yerusalem, sehingga menyebabkan terjadinya berdirinya negara dalam negara. Dan Al-Hasan bin Ali saat itu diangkat menjadi pengganti Ali setelah Ali wafat, yang mana setelah itu kekuasaan pemerintah Islam diserahkan ke Muawiyah dikarenakan dilaksanakannya perjanjian kesepakatan damai pada tahun 661 Masehi. Dan pada saat itu Bani Umayyah itu berkuasa, ada yang berpendapat selama 90 dan ada yang berpendapat juga selama 91 tahun, yang mana pusat pemerintahannya itu berada di Damaskus yang dipimpin oleh 14 khalifah dengan 5 khalifah yang menduduki jabatan terpanjang. Dan Bani Umayyah ini bentuk kekuasaannya itu berupa autokrasi, serta dalam masa ini tuh mengubah kebiasaan musyawarah dalam hal pergantian khalifah menjadi sistem monarki. Selanjutnya pendapat para ahli, di mana pemerintah mendirikan lembaga kehakiman dikepalai oleh ketua hakim. Selanjutnya hakim memutuskan perkara dengan ijtihadnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan pada saat itu qadhi tidak lagi dihormati pemerintah, dan pengaruh absolutisme itu kuat terhadap hukum dan peradilan, dan integritas qadhi tinggi terhadap hukum, tetap menjunjung tinggi citra dan mempertahankan martabat serta kemurnian peradilan. Kewenangan hakim pada saat itu dibatasi dan eksekusi putusan hakim dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya Al-Qadha, di mana hakim pada Bani Umayyah merupakan orang-orang yang adil dan mampu berijtihad sehingga hakim tidak terikat dengan pendapat ulama. Lalu hakim berijtihad sendiri pada penyelesaian masalah dikarenakan hubungan para hakim pada saat itu belum terjalin. Dan qadha kan merupakan fatwa, di mana fatwa qadhi dipandang sebagai putusan dan menjadi hukum. Dan keputusan qadhi tidak bisa dibatalkan oleh qadhi lain dikarenakan ijtihad tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad lain. Dan sumber hukum yang dipakai pada masa itu yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dari sahabat. Selanjutnya hukum berkembang melalui sentuhan ijtihad hakim dan fuqaha, dan pada saat itu sudah muncul kesadaran untuk mencatat putusan hakim serta mampu menyelesaikan perkara-perkara agama. Selanjutnya institusi wilayat al-mazhalim itu disebut mahkamah tinggi atau banding, di mana difungsikan untuk mengadili para hakim dan pembesar negara yang berbuat salah, dan memiliki tugas untuk mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa dan keluarganya. Serta institusi wilayat al-mazhalim ini itu merupakan institusi pengendali, yaitu yang jabatannya itu lebih tinggi dari pengadilan biasa. Dan institusi ini itu dipelopori oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, di mana institusi wilayat al-mazhalim ini juga membangun wilayat asyurtoh atau lembaga kepolisian. Selanjutnya wilayat al-hisbah ini merupakan lembaga peradilan atau biasa disebut dengan peradilan moral, yang ditugaskan untuk mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat, meliputi pelanggaran ringan yang tidak perlu proses peradilan. Dan wilayat al-hisbah ini menegakkan misi ma'ruf nahi mungkar. Menegakkan misi. Selanjutnya wilayat al-hisbah, di mana lembaga ini disebut lembaga peradilan moral, yang ditugaskan untuk mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat, yang meliputi pelanggaran ringan yang tidak perlu proses peradilan. Dan wilayat al-hisbah ini itu menegakkan misi amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya ciri khas dari peradilan pada masa Bani Umayyah.
Yang pertama, hakim memutuskan perkara menurut ijtihad atau ijma dengan rujukan utamanya yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, lembaga peradilan ini itu belum dipengaruhi oleh penguasa dan kepentingan politik. Selanjutnya, putusan ini berlaku untuk rakyat dan penguasa. Dan pada masa ini, qadhi diangkat oleh khalifah, di mana qadhi di daerah diserahkan pengangkatannya oleh kepala daerah, namun pelaksanaannya putusan hakim itu dilakukan oleh khalifah atau orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Dan bentuk hukuman pada masa ini berupa denda, penjara, pemotongan anggota tubuh tertentu hingga hukuman mati. Dan pada masa ini itu sudah terdapat sekretaris dan biro registrasi, di mana pada masa Abdul Malik dibangun gedung arsip di Damaskus, dan pada kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu melakukan transformasi peradilan besar-besaran, dimulai dari badan peradilan hingga perbaikan keadaan narapidana. Dan pada masa Umar bin Abdul Aziz itu menegakkan keadilan terhadap siapa saja, dan secara struktur itu terjadi pemekaran yang disebabkan karena adanya luasnya kekuasaan, yaitu mulai dari Cina, Asia Tengah, Jazirah Arab, Afrika Utara hingga Prancis Selatan. Hakim yang dicatat pada masa ini ada Usaid bin Hudair, Yahya bin Yahya, Umar bin Abdul Aziz, dan Salim bin Atos. Selanjutnya, peradilan Islam pada masa Khulafa Ar-Rasyidin. Yang pertama pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, di mana pada pemerintahan ini itu berlangsung selama 2 tahun, dan peradilannya itu relatif sama dengan peradilan pada masa Rasulullah. Dan di masa ini itu disebabkan karena dipusatkan memerangi muslim murtad dan pembangkang yang tidak sholat. Dan pada masa ini tuh kekuasaan Islam belum terlalu luas dan masih sedikit perkara, dan jabatan hakim dipegang oleh khalifah. Namun di riwayat lain ada yang disebutkan bahwasanya jabatan hakim diserahkan ke Umar bin Khattab. Yang kedua, pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu terjadi pada tahun 634 sampai 644 Masehi, di mana pada masa ini kekuasaan Islam itu tugas pemerintahan sudah beragam. Dan pada masa ini khalifah membatasi wewenang hukum khusus penyelesaian sengketa harta benda pidana terkait hukum qisas itu ditangani oleh khalifah dan penguasa daerah. Dan pengangkatan khalifah pada awalnya dilaksanakan khalifah, namun pada akhirnya pemerintah gubernurlah menunjuk qadhi di daerahnya yang belum ditunjuk khalifah. Dan pada masa Umar bin Khattab, hakim memutus perkara dengan merujuk Al-Quran, Sunnah dan ijtihad para mujahidin dan fuqaha atau pribadi. Dan pada masa Umar bin Khattab juga pengadilan hisbah secara formal sudah ada, serta Risalatul Qadha Umar bin Khattab sebagai prinsip penyelenggaraan. Selanjutnya pada masa Khalifah Utsman bin Affan, di mana pada masa ini peradilan sudah dilakukan di gedung dan mengikuti langkah Umar bin Khattab, yaitu dalam pemilihan qadhi dan bersandar pada Al-Quran dan Sunnah. Dan pada pemerintahan ini itu sudah memberi surat khusus kepada qadhi di daerah mereka agar selalu berlaku adil, dan mengangkat nasib qadhi, membantu tugas hakim, dan mengangkat pejabat dalam peradilan dan menyempurnakan dan mengangkat pejabat administrasi peradilan dan menyempurnakan administrasinya. Namun kelemahan dalam masa Khalifah Utsman bin Affan ini itu hanya melanjutkan sistem peradilan khalifah sebelumnya. Yang keempat, ini masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, di mana pada masa ini itu sistem pemerintahannya itu relatif sama atau mengikuti khalifah sebelumnya, dan berpesan kepada qadhi untuk menjalankan tugasnya berdasarkan keadilan dan kasih sayang, serta memberi petunjuk pengangkatan hakim dan memberi perhatian kepada gubernur dan hakim dengan bimbingan dan pengarahan. Kitab pada masa ini tuh menggunakan kitab peradilan, fikih dan sejarah, membicarakan ijtihad, iman sekaligus hakim. Selanjutnya peradilan pada masa Turki Utsmani, di mana pada masa ini itu terjadi selama kurang lebih 6 tahun. Dan di masa ini hukum Islam dari
masa Utsman hingga Salim itu belum terkodifikasi dan tersistematisasi secara sempurna. Dan pada masa ini itu menganut mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan. Bentuk peradilan pada masa Utsmani ini yang pertama, produk perundangannya itu berhasil disahkan di zamannya, dan hukum pada masa itu dibagi menjadi dua era, yaitu era sebelum Tanzimat, yaitu pada tahun 1300 sampai 1839, dan yang era kedua yaitu era pasca Tanzimat, yaitu pada tahun 1839 hingga 1924. Di mana Tanzimat itu berasal dari bahasa Turki yang memiliki arti regulasi, di mana regulasi itu merupakan suatu periode reformasi sosial politik untuk mengubah Kesultanan Turki Utsmani dengan cara mengintegrasi ke dalam lembaga-lembaga yang sengaja menjiplak dari bangsa Eropa. Yang terakhir, peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah ini terbagi menjadi 4 periodisasi, yaitu Abbasiyah pertama, kedua, ketiga hingga keempat, di mana puncak keemasannya itu terjadi pada masa Abbasiyah yang pertama. Al-Qanun pada masa Abbasiyah itu merupakan suatu kumpulan undang-undang untuk berperkara dalam bidang tertentu. Namun pemerintah tidak menjadikannya sebagai undang-undang, dan kenyataannya para hakim lebih banyak merujuk pada mazhab yang diikuti dalam menetapkan hukum, sehingga ruh ijtihad hakim menjadi lemah karena berkembangnya mazhab fikih berkat dukungan pemerintah yang berkuasa. Sekian pemaparan materi dari saya. Harapan saya ke depannya yaitu semoga generasi penerus itu tidak bosan untuk mempelajari sejarah peradilan Islam. Ingat, dengan kita mempelajari dan mengetahui sejarah peradilan Islam ini, itu kita dapat memahami berbagai hal. Ini salah satunya mengenai perkembangan peradilan dari masa ke masa. Kita dapat mengetahui identitas dan dapat memahami masalah yang terjadi saat ini. Sekian, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perilaku dan tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.